Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan implementasinya. Kami yang berjumlahkan 4 orang, yaitu saya sendiri, Rati Veronica sebagai pemateri, Reisa Kairani Alparisi sebagai pemateri, Ramilia Putri sebagai pemateri, Rami Fauzan sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja. Kami akan menjelaskan pengertian pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga, terbuat dari besi atau beton. Kata pilar dalam bahasa Inggris berarti pillars, sama artinya dengan pilar dalam bahasa Indonesia. Pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kukuh. Adapun jenis-jenis pilar pendidikan. Jenis-jenis pilar pendidikan 1 yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui. Lalu yang kedua learning to do, belajar untuk melakukan. Ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Dan keempat, learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama. Dan terakhir, learning to believe in God, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada implementasi dari pilar pendidikan tersebut. Implementasi dari learning to know. Konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut. Guru harus berperan sebagai sumber belajar, yang peran ini berkaitan dengan penting penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Lalu yang kedua ada guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, guru sebagai pengelola. Guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Lalu yang keempat, guru sebagai demonstrator. Guru berperan di sini untuk menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Lalu ada yang terakhir, guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan inilah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Lalu implementasi dari learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat realisasikan. Keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan banyak orang meyakini bahwa untuk memiliki keterampilan jauh lebih penting daripada menguasai pengetahuan semata. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Sedangkan minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Adapun implementasi dari learning to be. Peran guru adalah sebagai kompas penunjuk arah, sekaligus menjadi fasilitator sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal. Pendidik juga pembimbing siswa belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Learning to be dalam Atika tahun 2010 menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri.
Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil dan sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Lalu yang terakhir yaitu implementasi learning to live together. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidik untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Yang terakhir yaitu implementasi learning to believe in God. Dalam pendidikan, adanya pelajaran pendidikan agama. Di sini peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agamanya. Lalu ini peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap serta menggunakan ilmu yang ia dimiliki. Oke, hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.